6 bulan sekali, setahun 2 kali, liburnya 2 minggu. Liburan 2 minggu. 2 minggu. Hari Raya Nyepi, Semesteran. kalau Hari Raya Nyepi kan nasional, tanggal merah. Ya, jadi kalau yang lainnya libur sehari, di Bali bisa 4 hari liburnya. Ya, belum hari raya yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu sudah pernah merayakan ikut merayakan Hari Raya Nyepi belum di Bali? Belum. Ya. Jadi nanti bisa ikut merasakan bagaimana keheningan, kesunyiannya. Ya, benar-benar sepi kok. Kosong semuanya, jadi tidak ada aktivitas sama sekali. Seramai ini di sekitaran Pandai Kuta, satu pun manusia tidak ada yang keluar berlalu lalang di jalanan yang ada di sekitaran Pandai Kuta ini. Jadi Hari Raya Nyepi tersebut itu diperingati setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Maret. Ya, jadi tanggalnya bisa berubah-ubah. Tepatnya lagi pada saat bulan lagi tidur. Kalau di Bali disebut dengan namanya tilem. Tilem, bulannya tidur. Ya, jadi nggak ada bulan. Ya, kalau di Bali namanya tilem namanya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu ikut merayakan Hari Raya Nyepi nggak akan kuat. Ya, di Bali ikut merayakan Hari Raya Nyepi. Ya, kenapa Bali ngomongnya nggak kuat? Apakah yakin Bapak Ibu kuat berdiam diri selama 24 jam di dalam rumah? 24 jam berdiam diri di dalam rumah? Kuat apa enggak? Yakin nggak kuat? Ya, walaupun kuat, ya tiduran, ya. Ya, jadi yang kedua, yakin tidak kuat adanya lampu. Karena di Bali selama Hari Raya Nyepi segala bentuk cahaya tidak boleh dihidupkan. Hah? Termasuk di hotel. Beli. Ya, jadi hotel di dalam kamar hotel itu diganti lampunya, jadi tidak boleh terang-terang banget. Ya, jadi tidak ada cahaya sama sekali di Pulau Bali, Bapak Ibu, pada saat Hari Raya Nyepi. Jadi Bapak Ibu, Pripande kasih itu nanti kalau seandainya mau merayakan Hari Raya Nyepi, jadi ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan selama Hari Raya Nyepi di Pulau Bali, yaitu yang disebut dengan namanya catur berata penyepian. Catur itu berapa? 4. Yang pertama amati geni. Geni itu artinya api atau cahaya. Segala bentuk cahaya di Pulau Bali selama 24 jam nonstop itu tidak boleh dihidupkan. Nggak bisa ngerokok. Ya, yang pertama namanya cahaya, api, dan lampu. Ya, jadi bukan hanya lampu yang sebenarnya saja yang dipadamkan pada saat Hari Raya Nyepi, Bapak Ibu. Jadi semua api-api amarah yang ada di dalam diri manusianya pada saat Hari Raya Nyepi tersebut itu dipadamkan juga. Api asmara juga. Api asmara, api iri, dengki, dan yang lainnya. Jadi sifat-sifat yang buruk itulah yang dipadamkan pada saat Hari Raya Nyepi. Jadi yang paling mengerikannya itu pada saat malam hari, Bapak Ibu. Jadi kalau kita keluar rumah, jadi kalau Bapak Ibu punya rumah di Bali, kalau pada saat Hari Nyepi keluar rumah di halaman rumah, oleh kanan, kiri, atas, bawah juga kelihatan apa-apa. Gelap gulita. Kalau di Bali bahasanya petang dadat. Ya, petang dadat. Jadi benar-benar petang, Bapak Ibu. Ya, karena cahaya satu pun di Pulau Bali itu tidak ada yang boleh dihidupkan. Namun ada toleransinya. Satu, apabila warga masyarakat yang ada di Pulau Bali ada yang memiliki keluarga sakit, ya, memiliki bayi, boleh menghidupkan lampu dengan catatan meminta izin dulu kepada polisi adatnya Bali yang disebut dengan namanya pecalang. Ya, boleh menghidupkan lampu yang dimana orang sakit tersebut tidur, dan lampunya pun tidak boleh terang-terang banget. Dan kalau di kamarnya ada ventilasi udara, itu harus ditempel menggunakan kain, kertas, tujuannya supaya sinarnya tersebut itu tidak keluar dari pekarangan rumah. Jadi itu berlaku untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Pulau Bali, ya Bapak Ibu. Jadi umat Muslim, Kristen, Buddha yang tinggal di Pulau Bali juga sama, tidak boleh namanya menghidupkan lampu. Makanya keluarga kita yang dari dari Pulau Jawa, dari Jakarta yang baru-baru merantau ke Pulau Bali, mereka tidak akan kuat, ya. Jadi H-2 ada H-3 sebelum Hari Raya Nyepi, mereka sudah pada pulang kampung semuanya. Ya, pulang kampung semuanya. Ya, kecuali apalagi mereka sudah lama tinggal di Pulau Bali dan pernah merasakan, sudah terbiasa, ya, jadi ikut dia merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, jadi karena tidak boleh menghidupkan lampu, jadi umat Hindu yang ada di Pulau Bali itu berpuasa, Bapak Ibu. Ya, jadi puasanya umat Hindu itu hanya setahun sekali. Jadi pada saat Hari Raya Nyepi saja.
Ya, puasanya kalau orang biasa itu cukup 12 jam saja. Ya, jadi kalau pemuka agama, ya, jadi pemuka agama tertinggi di Bali yang disebut dengan namanya Sulinggih. Su itu artinya baik, linggih itu artinya tepat. Ya, tempat yang terbaik untuk mengayomi warga masyarakatnya di bidang spiritual. Tuh. Nah, jadi pemuka agama itu puasanya 24 jam Bapak Ibu. Ya. Nah, beli pandai nih ngomong-ngomong tadi ada yang nanya karaoke ya. Ini karaoke di depan. Ini udah dilihatin Udah tadi. dilihatin ya? Oh ya. Ini banyak pilihan sini. Ya, karaoke-nya. Ya, LC-nya juga mengketek-ketek semua. Ya. Boleh. Ya. Boleh dilihat, yang penting jangan disentuh. Ya. Kalau dikasih izin boleh disentuh. Karaoke Iya. lounge. Ya, ini karaoke juga nih. Family. Ya. Ya, next. Ya, nanti malam diagendakan ya. Biar sekalian ya pulang subuh ya. Ya, kalau mau tidur itu di mana kok? Di rumah. Kalau di Bali itu jalan-jalan ya. Jangan di bis sama di hotel tidurnya. Bosnya bisa aja. Kalau mau tidur santai itu di rumah sama istri, sama anak. Kalau jalan-jalan, kalau tur ke Bali itu ya fokus jalan-jalan tuh. Ya, nah jadi seluruh toko-toko yang ada di Pulau Bali Bapak Ibu pada saat hari Nyepi itu juga tutup semuanya. Pokoknya tidak ada aktivitas sama sekali. Tuh. Nah, jadi yang hanya boleh menghidupkan lampu itu hanya satu saja, yaitu rumah sakit. Ya, rumah sakit tetap boleh menghidupkan lampu. Kalau rumah sakitnya tidak diperbolehkan menghidupkan lampu, ya memang semakin banyak orang meninggal dunia. Punya sembuhnya besok nggak jadi. Ya, jadi di rumah sakit tetap buka, ya, tetap melayani apabila ada warga masyarakat di Pulau Bali ada pertolongan emergensi bisa dibawa menuju ke rumah sakit. Berarti yang nggak ada rambutnya harus pakai rambut tuh. Apa yang? Iya. Rambut kaki tuh. Topi dulu. Oh, pakai topi. Ya. Pakai topi ditutupin dong, ya. Rambutnya ada cahaya. Iya. Enggak, kalau malamnya nggak ada karena petang dedak ya, gelap gulita nggak ada cahayanya. Iya. Iya. Nah, jadi beli pada terus terang malu pada kita beragama Muslim. Jadi umat Muslim itu berpuasa selama 1 bulan full itu bisa. Beli pada Bapak Ibu setahun sekali, ya. Di tahun kemarin hanya bisa sampai 10 jam aja. Ya, tahun kemarin 9 jam. Ya, yang penting kan ada peningkatan lagi 1 jam. Ya, yang penting kan ada niat kan lagi 1 jam. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lagi 2 jam. Ya, biar pas 12 Turun jam. dong 2 jam. Iya. 2 jam dong. Lagi 2 jam. Lagi 2 jam 10, karena kan 12 jam. Iya, jadi biar pas 12 jam. Karena apa? Jadi imannya nggak kuat Bapak Ibu. Terus terang Lepani ya, imannya nggak kuat. Karena apa? Jadi pada saat hari Nyepi bukan hanya umat Hindu saja yang repot. Umat Muslim, Kristen, Buddha pun repot di Bali menjelang hari raya Nyepi. Repotnya apa? Memborong makanan. Padahal Bapak Ibu, hari Nyepi itu cuma hanya 1 hari aja loh. Indomaret, Alfamart, ya, pasar-pasar itu rame banget Bapak Ibu. Padahal cuma 1 hari aja dikira berbulan-bulan hari raya Nyepinya. Makanannya diborong semuanya, ya, untuk dihidangkan pada saat hari Nyepi. Jadi umat Hindu yang ada di Pulau Bali, kadang di kawasan Kabupaten Badung dan Kabupaten Batar itu kebanyakan rantau dari seluruh kabupaten yang ada di Pulau Bali Bapak Ibu. Ya, jadi pada pulang kampung semuanya, termasuk beli pandai juga pulang kampung. Jadi berkumpul sama keluarga besar. Jadi yang memiliki anak-anak kecil itu pasti mengurang makanan. Ya, jadi maunya bangun siang biar bisa puasa. Atau bangunnya pagi, ya cacingnya nggak bisa diajak kompromi. Ya, ya terpaksa ya batal. Itu baru bisa sampai 10 jam. Ya, yang penting ada peningkatannya. Itu amati geni. Yang nomor 2 amati karyo. Karyo itu artinya tidak boleh bekerja. Kalau dalam bahasa Bali sing dadi megai. Sing dadi megai, tidak boleh bekerja. Ya, jadi karena tidak boleh bekerja, jadi seluruh toko-toko yang ada di Pulau Bali Bapak Ibu itu tutup semuanya. Jadi kalau hitungan untung rugi Bapak Ibu ya, yang paling rugi itu ya perusahaan-perusahaan besar yang di Pulau Bali. Contohnya maskapai penerbangan. Bandara internasional
ya Igusti Ngurah Rai itu selama 24 jam nonstop tutup. Ya. Jadi itu berapa penerbangan kedatangan itu di cancel. Pelabuhan pintu akses menuju ke Pulau Bali. Pelabuhan dari ujung baratnya Pulau Bali yaitu pelabuhan Gilimanuk. Selama hari raya Nyepi itu ditutup selama 24 jam. Dari timur, pelabuhan Padang Bae menuju ke Lombok. Selama perayaan hari suci Nyepi ditutup selama 24 jam nonstop. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, selama pada saat hari Nyepi, jadi kalau Bapak Ibu perantau ke Pulau Bali, jadi yang bekerja pada saat hari Nyepi itu hanya 2 profesi saja. Yang pertama perawat dan dokter, yang nomor 2 pegawai hotel. Pegawai hotel tetap bekerja. Itu pun kerjanya dari kemarinnya jatuhnya lembur 2 hari. Ya berada di rumah sakit ataupun di hotel. Nggak pulang dia. Ya gimana pulang? Nggak boleh pulang. Keluar kan? Nggak bisa naik sepeda motor. Iya. Jadi jalanan seramai ini yang ada di Pulau Bali, satu pun kendaraan tidak ada yang melintas, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya manusianya saja yang istirahat. Seluruh alam semesta yang ada di Pulau Bali, ya, itu beristirahat. Termasuk barang-barang yang dipergunakan oleh manusia setiap harinya beristirahat juga. Nah, ini Bapak Ibu kan bekerja di bidang fotokopi. Nah, di Bali selama 24 jam fotokopinya istirahat juga. Ya, 24 jam dia istirahat. Ya, bis, sepeda motor, ya, istirahat juga selama 24 jam. Ya, handphone di Pulau Bali juga beristirahat selama 24 jam. Serius? Ya, 2 tahun yang kemarin beli pakai data banyak banget. Ya, beli 100.000 lagi biar bisa nonton YouTube. Tahu-tahu data internet yang masuk ke Pulau Bali diputus di pusat. Seriusan? Iya, tapi kalau nelpon sama SMS masih bisa. Cuma internetnya. Iya. Jadi sekarang kan ada set box nih di televisi. Dulu kan Indovision kayak gitu kan. Nah, jadi semua TV kabel yang masuk ke Pulau Bali juga diputus di pusat. Kalau Bapak Ibu kontak TV, misalnya, ya hari Nyepi di bosan, pengen nonton TV ya. Ada acara bola. Jadi kalau di Bali hidupin TV pada saat hari Nyepi, jadi begitu hidup TV-nya hanya ada sebut saja ya. Ya, nggak ada layarnya. Dengerin radio. Ya, kalau dengar radio ya ada apa namanya seperti orang ribut di dalamnya gitu. Ada nggak ada siarannya di Bali pada saat hari raya Nyepi tersebut. Jadi benar-benar Bapak Ibu di Pulau Bali ya mengistirahatkan semuanya, bukan hanya manusianya saja. Ya, termasuk hewan ternaknya juga berpuasa loh. Iya, kasih makan. Ya, jadi kemarinnya dikubur kasih makan. Ya, jadi selama hari Nyepi ya, jadi ya mereka pun berpuasa. Ya, jadi untuk umat Muslim juga nggak boleh keluar kalau puasanya nggak umat Muslim. Cuma nggak boleh keluar rumah. Surah Azan. Nah, ini Bapak Ibu boleh ceritakan. Tahun ini pada bulan Maret kan bertepatan dengan awal bulan puasa hari raya Nyepinya, Pak. Nah, umat Muslim yang ada di Pulau Bali sorenya maghribnya apabila mau melaksanakan sholat taraweh di Bali tetap diperbolehkan untuk menuju ke masjid dengan catatan berjalan kaki menuju ke masjid dan tidak boleh menggunakan pengeras suara. Nah, di Bali toleransinya tinggi Bapak Ibu, tetap diperbolehkan. Nggak ada di Bali, walaupun di Bali mayoritas beragama Hindu, walaupun hari raya besar. Jadi agama lain pada saat itu hari raya besar agama umat Muslim, ya tetap diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh. Ya, itu dikawal ketat, dijaga ketat oleh polisi adatnya Bali yang disebut dengan namanya pecalang tadi. Tuh, ya. Apalagi Bapak Ibu, kalau di Jakarta seperti di Taman Mini ya, di Taman Mini kan jauh-jauh tempat ibadahnya antara umat Hindu, Muslim, Kristen, mereka jauh-jauh. Di Bali itu ada, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahun lalu ke sana. Di Bali di kawasan Nusa Dua itu terdapat tempat 5 ibadah yang terjajar menjadi satu tanpa pembatas. Namanya Puja Mandala, tempat pemujaan Tuhan dari seluruh agama. Jumatnya di sana kan. Ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana toleransi antara umat beragama di Pulau Bali. Ya. Jadi untuk umat Kristiani yang ada di Dalung kok. Jadi pada saat hari raya Natal, jadi
semua atributnya itu umat Hindu di Bali yang dipakai. Misalnya membuat penjor taruh di gereja. Jadi bentuk gerejanya pun ada arsitektur rumah adat Bali. Iya, di Bali. Jadi pada saat ke gereja yang menggunakan pakaian adat seperti di Bali ini ke gerejanya. Tuh, ya. Jadi umat Muslim pun, ya, jadi di Bali sekarang kan ada peraturan setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat Bali. Jadi walaupun menggunakan hijab itu wajib menggunakan pakaian adat Bali. Ya, jadi ya menggunakan kebaya. Ya udah kebaya putih, jangan kebaya merah. Ya, kalau Pak Puja jangan menggunakan kebaya merah ya Pak Puja. Ya, kebaya putih pakai. Karena kebaya merah nanti viral. Gue ya mer, bisa. Makanya kalau anak kecil itu jangan pakai kebaya merah, ada ketahuan ya. Oh tahu dia kebaya putih nonton berarti dia. Di Bali kan sering bawa anak SMP tuh. Jadi nanti kalau di penglipuran nanti jangan nyewa kebaya merah ya. Oh kebaya merah, pasti kamu nonton berarti ya. Iya, dia semuanya bawa handphone ya tahu dia kebaya merah. Tuh. Ya, nah jadi umat Muslim, Kristen, Buddha pun Bapak Ibu selama perayaan hari raya Nyepi ya, jadi sama sekali itu tidak boleh namanya keluar rumah. Jadi yang boleh keluar rumah pada saat hari raya Nyepi Bapak Ibu itu adalah polisi adatnya Bali saja. Nah, jadi polisi adatnya Bali tetap berpatroli ya. Jadi di masing-masing perbatasan desanya itu namanya pecalang itu Bapak Ibu. Nah, jadi pecalang itu tidak digaji kalau di Bali. Kalau digaji, kalau di Bali namanya ngayah. Ngayah itu artinya tanpa pamrih. Ya, sukarelawan. Nah, itu pekerjaannya profesinya berbagai macam itu. Ada yang jadi guru, polisi, PNS. Ya, jadi kalau sudah ditugaskan oleh adat, ya mau nggak mau dia harus ya menjalani tugas menjadi pecalang itu tadi. Jadi dipilih oleh kepala desa. Ya, jadi masing-masing desa di masing-masing banjar. Jadi di Bali nggak ada RT RW ya Bapak Ibu. Ya, kalau di Jakarta kan ada RT RW. Kalau di Bali nggak ada RT RW. Kalau di Bali namanya banjar. Banjar itu setara dengan RT, satu RT. Ya, nah dalam satu RT tersebut itu dari seluruh agama itu ada. Makanya kalau ada kegiatan apapun di banjar tersebut dari seluruh agama tersebut itu dilibatkan semuanya. Ya, jadi yang hanya dipisah apanya? Ya, pada saat lagi makan-makannya dipisah. Nah, umat Muslim, ini Hindu sama Kristen sini. Ya, itu untuk menjaga toleransi. Ya, mungkin waktu di Bali yang ramai yang bergabung itu di Bali banyak banget ada babi guling. Jadi makanannya kan ada campurnya babi guling. Nah, tenang aja Bapak Ibu. Jadi di Bali ya ada perdanya juga di semua tempat oleh dan objek wisata itu tidak diperbolehkan menjual namanya babi guling itu. Ya, itu karena di Bali itu kunjungannya bukan hanya dari turis-turis mancanegara saja. Ya, kebanyakan jadi memang hidup di Bali setelah menjelang setelah berakhirnya Covid itu semuanya tamu-tamu domestik yang menghidupi Pulau Bali Pak Ibu. Ya, sebelum tamu-tamu asing tersebut diperbolehkan berkunjung ke Pulau Bali. Tuh. Nah, itu amati karyo. Yang nomor 3 ya, yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya. Diingat tadi, coba ya hari raya Nyepi di Bali gimana rasanya. Ya. Yang ketiga, amati lelungan. Dalam artian amati lelungan adalah tidak boleh bepergian, lungo. Ya, kalau bahasa Balinya sing dadi pesu. Ya, atau tidak boleh keluar Bapak Ibu. Ya, jadi hanya berdiam diri di dalam rumah saja atau di lingkup pekarangan rumah saja. Tuh. Nah, jadi yang terakhir amati lelangwan. Dalam arti amati lelangwan adalah tidak boleh menghibur diri. Ya, yang pertama tidak boleh menghibur diri adalah tidak boleh menghidupkan TV karena tidak ada acara. Ya, TV-nya mati, tidak ada siaran. Ya, dengerin radio juga nggak bisa, nonton Indovision TV kabel juga nggak bisa. Ya, pengen lihat YouTube, ya, pengen lihat Instagram, ya, pengen lihat WA, selama hari raya Nyepi tidak akan bisa dilihat kecuali dari kemarinnya pinter di download. Nah, di download ya. Download dulu ya. Lalu kita download dulu banyak-banyak untuk besok bisa. Dan untuk main HP-nya pun tidak boleh terang-terangan. Jadi di dalam ruangan
ya, dan cahayanya diredupkan. Ya, jadi di Bali sedikit saja cahaya Bapak Ibu itu kelihatan banget. Ya, makanya pada saat hari Nyepi, Pulau Bali ini seperti kota mati Bapak Ibu. Ya, benar-benar kota mati. Ya, karena tidak ada kegiatan apapun ya, semuanya ditiadakan semuanya pada saat hari raya Nyepi. Ya, nah itu Bapak Ibu, ya baru perjalanan separuh inilah perbuatan Fana tadi malam ngeronda, baru setengah perjalanan sudah pada tuh akibat ngeronda tadi malam. Door prize ya. Oh iya. Kocok lagi. Yo, kita arisan dulu ya. Arisan ya, kita kocok-kocok dulu. Yang tidur. Oh, yang tidur Angus nggak dapat hadiah. Oke. Ya. Puja. Ya, Mbak Puja ini pakai mic loh Mbak Puja. Ya biar ada ininya, gregetnya dikit loh. Cek 1.